Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Saksi kunci atas kejadian pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon pada 8 tahun silam, yakni Aep, tidak diketahui keberadaannya. Sampai saat ini, Kamis 11 Juli 2024. Sebelumnya, Aep mengaku melihat Peggy Setiawan kejadian di lokasi kejadian, maksud kami terkait pembunuhan Vina dan Egi pada tahun 2016 lalu di lokasi. Namun seusai Peggy Setiawan dinyatakan bebas dari kasus Vina, Aep disebut kini menghilang. Berdasarkan keterangan salah seorang keluarga Aep, yakni bernama Sopiah, keberadaan Aep tersebut ini tidak diketahui. Bahkan pihak keluarga juga mengaku tidak mengetahui pekerjaan tetap Aep. Hal itu dijelaskan Sophia karena Aep ini disebutnya sering tinggal berpindah-pindah dan merantau. Menurut penjelasannya, Aep sudah jarang datang ke rumah keluarganya yang berada di Bekasi. Kemudian saat disinggung kapan terakhir Aep mengunjungi rumah keluarganya di Bekasi, Sophia menyebut semenjak kasus Vina Cirebon kembali ramai disorot, ia tidak pernah melihat Aep lagi. Sementara itu, mantan Kabar Reskrim Polri Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji sebelumnya mengaku menaruh curiga bahwa Aep mungkin saja sebagai pelaku di kasus ini. Ia mencurigai Aep, pria yang dianggap saksi kunci kasus pembunuhan fenomenal tersebut. Susno Duaji juga menyebut kecurigaannya itu memiliki alasan yang kuat, di mana Susno menduga Aep lah yang memunculkan nama-nama yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Sudah dipanggil dan diperiksa. Nah, ini tidak pernah. Ketika punya baru diperiksa dulu. Setelah diperiksa ternyata betul alat bukti menjadi tersangka. Kan begitu. Peraturan itu peraturan kepolisian, kemudian dari dasar dari mana? Keputusan MK dan sebagainya. Nah, ini dilanggar. Enggak apa-apa. Ini apa namanya? Yang bagus untuk institusi saya. Saya ini Polri. Ya, artinya tidak mesti bahwa sesuatu. Saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu, yakni Aep, dilaporkan ke kantor polisi pada Rabu 10 Juli 2024 lalu. Laporan tersebut dilayangkan oleh pengacara para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, kemudian didampingi oleh ex-Bupati Purwakarta yakni Dedi Mulyadi. Dedi mengatakan pelaporan ini bertujuan untuk menguji kembali kesaksian saksi Aep dan Dede. Sebab menurutnya, para terpidana harus menjalani hukuman juga karena kesaksian Aep maupun Dede. Dedi meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Terlebih, satu tersangka sebelumnya yakni Peggy Setiawan sudah dinyatakan bebas melalui permohonan pra-peradilan. Kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Polri telah menerima laporan dari keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ke saksi Aep dan Dede soal dugaan memberikan keterangan palsu. Hal itu dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko di lapangan tembak Senayan, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Juli 2024. Truno Yudo menyebut saat ini penyidik Bareskrim Polri tengah menelaah laporan yang diterima. Yaitu yang kita duga adalah saudara AF dan saudara DD. Kemudian tadi bicara persoalan AF tidak ada. Ayahnya itu adalah warga Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pleret, desanya paling lihat. Rumah ayahnya ada. Dan kemudian AF di mana posisi hari ini bukan kepentingan kita. Kepentingan kita hari ini adalah kita berkepentingan bahwa 7 orang terpidana yang masih mendekam di penjara harus punya jalan untuk keluar, ya kan? Jalan untuk keluar karena mereka, kalau saya sih sudah menyampaikan, diyakini tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan dan didakwakan, sehingga mereka mendekam di dalam penjara dan tidak main-main seumur hidup. Artinya bahwa dia sampai mati di dalam penjara. Saya melihat bahwa ini adalah peristiwa kemanusiaan yang luar biasa. Orang
kan, yang dalam pandangan saya setelah melakukan keliling, wawancara, kemudian bicara dari satu ke tempat ke tempat. Sosok salah satu tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Muchtar Effendi, disorot di tengah kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Ternyata ia adalah ex anak buah Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Ia tampil tegas membela Peggy Setiawan dengan suara lantang saat bertanya kepada saksi maupun ahli yang dihadirkan sampai membuat pengunjung sidang riuh tepuk tangan. Terlebih penampilannya yang dinilai super rapi membuatnya menjadi sorotan di antara kuasa hukum lain. Belakangan diketahui Muchtar Effendi merupakan mantan prajurit TNI Angkatan Darat. Dia bahkan pernah menjadi anak buah Presiden terpilih Prabowo Subianto pada operasi Mapenduma, Papua. Saat itu, Prabowo menjabat Danjen Kopassus, sedangkan Muchtar prajurit dari Batalion Infanteri 330. Muchtar membeberkan latar belakangnya di TPI saat diwawancara anggota DPR RI terpilih yang juga YouTuber Deddy Mulyadi. Diketahui pada tahun 1991 Muchtar lolos pendaftaran TNI jalur Tamtama. Muchtar sempat menjalani pendidikan penerjunan di Kopassus pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1994 sampai 1995, Muchtar ditugaskan ikut operasi di Timor Timur. Saat itu, ia di bawah pimpinan Komandan Peleton Tandio Budi Revita. Tandio sendiri kini berpangkat Letnan Jenderal atau Letjen dan menjadi orang nomor 2 di Angkatan Darat. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.